Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan cerita Taehyun, yaitu si pemuda yang overpower yang dirasuki oleh Raja Roh Iblis. Langsung saja, ibu camat makan kulit siput dan tracrit trut. Di part kali ini terlihat sebuah berita yang menayangkan sebuah kejadian ledakan di bukit dekat Jeongseon, Gwangwon-do. Dan di sana terlihat seseorang yang melihat berita itu dan dua orang penjaga, dan ternyata itu adalah Sebastian. Ia pun berkata, aku bisa mendengarnya, dan seseorang pengawalnya pun berkata, apa tuan? Di sana Sebastian pun menjawab, suara uang mengalir. Pengawalnya pun bertanya, apa yang Anda maksudkan tuan? Dan di sana Sebastian pun menjawab, dasar bodoh, apa kau tidak mengerti? Hanya Raja Roh Iblis yang bisa membuat keributan sebesar itu di dunia murim. Tapi bukan itu yang penting. Yang terpenting adalah bahwa beberapa entitas kuat telah menghilang bersamaan dengan ledakan itu. Di sana anak buahnya pun bertanya lagi, itu artinya? Lalu Sebastian pun menjawab, apa kau sudah mengerti sekarang? Banyak masyarakat murim yang akan mulai bergerak untuk mengisi kekuatan besar yang telah lenyap, dan demi menjadi yang terkuat lebih cepat dari siapapun, mereka pasti membutuhkan kekuatan OPT yang kita dan klan pembunuh distribusikan. Di sisi anak buahnya mereka pun terdiam. Lalu Sebastian pun berkata lagi, jalur distribusi mana yang tersisa? Anak buahnya pun menjawab, setelah serangan sebelumnya hanya jalur distribusi timur yang tersisa. Dan Sebastian pun berkata, hanya satu? Aku akan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkan jalur distribusi kita, dan ada kemungkinan besar itu akan terungkap oleh pasukan polisi militer. Kalau saja bajingan itu tidak ikut campur, bagaimanapun aku tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Sambil ia membayangkan sosok pria bertopeng di sana, Sebastian berkata lagi, pasti ada cara untuk memperluas jaringan distribusi sambil meminimalkan resiko jika kita menyebarkannya secara acak. Itu benar, pasukan bulan kuno. Aku bisa menggunakan bajingan itu. Lalu ia pun berkata pada anak buahnya, beritahu aliansi hitam non-ortodok kalau kita akan meningkatkan kapasitas distribusi 2 kali lipat dan minta jumlah produk yang cukup untuk mencocokkannya. Di sana anak buahnya pun berkata, siap bos. Lalu kita dibawa ke tempat lain. Di sana 4 orang yang sedang berdiri di suatu tempat yang sangat megah. Ternyata itu adalah si Jin dan 3 orang temannya. Di sana seseorang pun berkata, sudah 7 tahun sejak kita semua For Great Guardian berkumpul di satu tempat, dan ia adalah Great Guardian Yong Jae-ho, dan ini adalah Battle Reborn Seokbeong, alian hitam non-ortodok juga. Ia pun berkata, tidak habis pikir aku akan dapat melihat kekuatan indah itu sekali lagi. Dan terlihat di sana seseorang wanita pun berkata, aku tidak perlu melihat wajahmu jika bukan karena pemimpin aliansi, dan itu adalah Heavenly Dancer Layering, aliansi hitam non-ortodok For Great Guardian juga. Dan ini adalah Jin Yong Beom Tronsen Palem, yang juga anggota aliansi hitam non-ortodok For Great Guardian. Ia pun berkata, wow Nonim, bukankah seharusnya kamu setidaknya bersikap senang melihat keluargamu sekali lagi? Di sana Layering pun menjawab, keluarga macam apa yang menghalangi pekerjaanmu? Dan Jin pun berkata, aku mendapatkan persediaanku di suatu tempat. Dari apa yang kau katakan, akulah yang seharusnya marah, bukankah begitu? Pelacrut. Terlihat mereka yang sudah berhadapan, dan mungkin mereka pernah ada sesuatu hal yang pernah terjadi. Lalu di sana Layering mengeluarkan pisau dan ia berkata, kau bajingan. Dan Jin mengeluarkan aura di tangannya akan menghantam, tapi tiba-tiba mereka dicegah oleh 2 orang temannya itu. Dan di sana bentrokan dapat digagalkan mereka berdua. Seseorang tadi berkata, kita tidak datang ke sini untuk bertarung, tenangkan dirimu. Di sisi teman yang satunya lagi ia pun berkata, dong sayang,
Aku mengerti posisimu, tapi bukankah kamu menjadi sedikit lebih kasar sejak terakhir kali kita bertemu? Lalu di sisi jin ia pun berkata, Yungnim, ada beberapa hal yang mau tak mau harus dilakukan ketika kami mencoba mencari nafkah. Atau kau mungkin bisa menurunkan margin keuntungan sedikit saja. Disanya temannya pun berkata marah, Jin Yongpyeom, rupanya kau sudah dewasa, beraninya kamu. Lalu tiba-tiba dari depannya ada seseorang yang berkata, berhenti, pemimpin aliansi telah tiba. Lalu terlihat di sana sebuah singgasana, dan singgasana itu pun mengarah ke atas. Lalu dari bawahnya terlihat seseorang yang berjalan, seseorang wanita yang memakai rok. Di sisi mereka berempat, mereka semua pun terkejut, dan di sana terlihat seseorang gadis yang di scene akhir kemarin, dan mereka pun berkata, For Great Guardian dari aliansi hitam non ortodok menyapa pemimpin aliansi. Lalu gadis itu pun duduk dan ia berkata, udara di luar bagus seperti yang kupikirkan, sambil ia duduk nyingkrang di sana. Lalu gadis itu pun berkata, angkat kepalamu, dan ia adalah pemimpin aliansi hitam non ortodok Black Demon King Jonaseon. Kita panggil saja Jonah. Dan di sana seseorang pun berkata, selamat karena telah mencapai Realm of Rejuvenation, semuanya demi pemimpin aliansi. By the way, Rejuvenation adalah ketika seseorang master dari Supreme Peak Realm mencapai pencerahan dan mendapatkan kembali masa muda mereka, ya mo. Di sana Jonah pun berkata, sudah 7 tahun Jehu, sepertinya kamu mengalami stres. Kamu sudah menjadi sangat tua. Ya ampun Yerin, kamu menjadi lebih cantik. Bojong masih terlihat sama persis seperti dulu. Di sisi mereka semua pun tersanjung oleh perkataan ketua aliansi Jonah itu. Lalu Yerin pun berkata sambil malu, tidak, dibandingkan dengan pemimpin aliansi, saya terlihat lebih tua. Di sana Jonah pun berkata, oh Yongpyeom, ki internalmu sudah meningkat cukup banyak. Di sana Jin pun berkata, terima kasih banyak Nyonya. Lalu terlihat di sana Jonah yang tersenyum sambil melihat jarinya yang bersinar. Ia pun berkata, haruskah kita melihat berapa banyak yang kamu miliki? Di sana Jin diselimuti kekuatan Jonah itu, dan dia berkata, apa yang terjadi? Selalu ia dicekik ke atas sambil melayang oleh kekuatan Jonah itu. Jonah berkata, apa yang kamu lakukan? Tunjukkan sesuatu padaku. Di sana Jin pun bergumam, aku sudah mencapai bintang 10 seni iblis hitam, tapi aku masih bukan tandingannya. Di sana terlihat anting Jin yang mulai pecah di kupingnya. Lalu di sampingnya seseorang teman pun bergumam, aku tidak menyangka Anda tumbuh begitu kuat setelah pelatihan isolasi. Anda telah mencapai ranah ki telekinesis pemimpin aliansi. Dan di sana Jonah pun meraba-raba muka si Jin sambil berkata, bukankah menggunakan anting di usiamu terlalu berlebihan? Bagaimanapun kamu tahu bahwa aku menghargaimu kan? Di sana Jin pun ketakutan berkata, terima kasih banyak. Lalu ia dijatuhkan di depan si Jonah itu. Sedangkan di sisi temannya ia bergumam lagi, kenapa pemimpin aliansi hanya mengurus bajingan sialan itu? Kalau saja itu aku. Lalu tiba-tiba ia dipanggil oleh Jonah, dan ia pun senang dipanggilnya. Ia pun berkata, ia pemimpin aliansi. Jonah berkata, laporkan semua yang telah kamu temukan tentang Raja Roh Iblis. Dan orang itu berkata, baik. Tanda-tanda Raja Roh Iblis terlihat kemarin pukul 10.20 malam, dan penyelidikan lapangan telah mengkonfirmasi bahwa Raja Roh Iblis sedang bertarung habis-habisan, bahkan menggunakan asura mereka. Kami masih mencari keberadaan mereka, tapi tidak akan lama lagi sampai mereka ditemukan. Lalu Jonah berkata lagi, jadi di mana Raja Roh Iblis? Orang itu pun terbengong, dan ia menjawab, kami akan segera menemukannya. Lalu Jonah di sana berkata, apa yang sudah kau lakukan saat aku berada dalam pelatihan isolasi? Lalu terlihat di sana batu-batu yang mengarah ke atas. Dengan kemarahan
ketua aliansi mereka. Ketua aliansi Jonah pun berkata, dasar bajingan tidak berguna, sambil terlihat aura kebiruan yang sangat membara darinya. Dan seseorang di sana pun berkata, ini buruk, jika pemimpin aliansi marah seluruh area ini. Di sana seseorang pun berkata, cucu Raja Roh Iblis telah ditemukan. Lalu di sana Jonah pun kembali normal lagi. Dan Jin pun berkata, saya menemukan seseorang anak menggunakan seni bela diri Raja Roh Iblis di YouTube. Dan setelah beberapa penyelidikan, saya telah menemukan bahwa dia adalah kursi pertama dari generasi ke-34 Universitas Polisi Militer. Di sana Jonah pun berkata, seseorang anak yang menggunakan seni bela diri Raja Roh Iblis. Jin pun menjawab, iya ketua. Lalu ketua Jonah pun terdiam dan ia berpikir. Lalu ia terlihat mendapatkan sesuatu ide dan ia berkata, Bojeong. Lalu Bojeong pun menjawab, iya pemimpin aliansi. Lalu ketua aliansi Jonah pun berkata, daftarkan aku ke Universitas Polisi Militer. Di sana mereka pun terdiam dan terbengong. Di sana Jonah pun tersenyum dan berkata lagi, aku akan pergi menangkap Raja Roh Iblis. Lalu terlihat di sana Universitas Polisi Militer dan di sana terlihat Taehyun yang sedang berdiri dan ia memakai anting yang diberikan oleh murid Ratu Putri Kuno. Dan terlihat di sana 3 orang polisi militer. Polisi militer adalah pasukan yang dibentuk untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan di dunia murim guna melindungi nyawa dan harta masyarakat. Universitas Polisi Militer adalah universitas yang didirikan untuk mengembangkan bakat yang cocok untuk pasukan polisi militer itu, dengan mendidik mereka tentang bagaimana mereka harus bersikap dan mengajari mereka seni bela diri. Di sana seseorang pun berkata, pendatang baru angkatan ke-34 yang telah diterima di universitas juga akan menjalani pendidikan selama 4 tahun. Di sana terlihat Taehyun dan temannya dan mereka sedang berkumpul mendengar ceramah seseorang di sana. Dan Lego Jack berkata, ini sangat membosankan. Apa dia pikir kita tidak tahu hal-hal dasar seperti itu sebelum datang ke sini? Benar kan Taehyun? Di sana Taehyun dengan wajah aneh pun berkata, aku benar-benar berpikir aku membuat pilihan yang benar dengan bergabung dengan pasukan polisi militer. Di sana Lego Jack pun terdiam dan berkata, Taehyun, kau malah mencatatnya. Taehyun di sana pun berkata, kita seharusnya bisa belajar seni bela diri dari berbagai sekte di sini kan, seperti Airbus, World Sekte, Monhua. Di sana Lego Jack pun berkata, sekte Monhua? Ya, aku rasa begitu. Lalu Lego Jack di sana pun membayangkan saat ia berlatih, seseorang di sana pun berkata, mengecewakan sekali. Apa kau pikir bisa menyebut dirimu putra tertua dari pemimpin sekte Gunung Hua dengan kondisi seperti ini? Sungguh naif. Ternyata Lego Jack adalah putra dari ketua Monhua atau Gunung Hua. Di sana Lego Jack pun berkata, Universitas Polisi Militer, aku masuk ke universitas yang hanya orang berkemampuan bisa masuk, bukan? Apalagi yang kau harapkan dariku? Di sana seseorang itu pun berkata, aku pikir kau masih tidak tahu betapa beratnya menjadi pemimpin sekte Monhua. Dasar kau bajingan menyedihkan. Sambil terlihat di sana menatap ayahnya pergi. Lalu di sisi sekarang terlihat Lego Jack yang termenung dan tiba-tiba Taehyun di sana pun berkata, hei, kau kenapa? Apa kau merasa tidak sehat? Lego Jack di sana menjawab, enggak. Lalu dari podium terdengar seseorang berkata, kami Universitas Polisi Militer akan mendukung kalian semua yang mencoba untuk menjadi anggota pasukan polisi militer dengan tempat pendidikan. Profesor dan guru kalian akan menjadi fondasi bagi kalian semua untuk dapat tumbuh tanpa batas dan bisa melalui semua percobaan. Kalian semua adalah generasi baru yang akan segera menjadi masa depan pasukan polisi militer. Tapi tiba-tiba dari belakang instruktur itu terlihat seseorang yang akan menyerang dari atas dan menebas tubuhnya hingga terbelah jadi 2. Di sana Lego Jack pun terkejut dan mereka semua terdiam karena itu.
Mereka semua pun panik dan berkata, apa itu? Apa yang terjadi? Ketua OSIS sudah mati. Apa yang terjadi? Sedangkan di sisi Legojek, ia pun berkata, apa dia benar-benar mati? Lalu terlihat begitu banyak assassin di sana sedang menyerang mereka semua. Mereka pun berkata, mari kita mulai. Lalu kita diperlihatkan tempat lainnya, yaitu asrama Universitas Polisi Militer. Di sana seseorang pun berkata, bagaimana bisa kau mengatakan itu padaku? Ternyata itu adalah Yojiho yang sedang menelepon seseorang dan ia didatangi temannya lagi. Ia berkata, siapa itu? Seorang pria? Dia seorang pria ya? Di sana Yojiho terkejut, lalu temannya pun berkata lagi, kau harusnya bilang kalau kau sudah punya pacar. Dasar gadis licik. Sambil ia menatap Yojiho di sana. Di sana Yojiho berkata, ini senior Jitai. Dia meminta kita untuk cepat berangkat karena upacara penyambutan telah dimulai. Lalu temannya pun pergi. Ia berkata, kalau begitu ayo kita pergi. Sambil terlihat Yojiho yang melihat teleponnya dan akan memblokir nomor itu. Dan terlihat di sana Yojiho yang melamun dan terdiam sendiri sambil melihat ponselnya yang dimatikan. Lalu kita dibawa ke Universitas Polisi Militer yang sedang kacau tadi. Di sana orang pun berkata, dari mana orang-orang itu datang? Kenapa ini terjadi? Di sana sambil terlihat Taehyun yang melirik sana dan sini. Lalu tiba-tiba pundaknya diinjak oleh seseorang dan itu adalah seseorang temannya yang sedang menyerang para ninja di sana dengan tendangan yang sangat dahsyat, dan ninja itu pun terpental menabrak tembok. Terlihat di sana ninja itu pun ketakutan dan ia berkata, bajingan. Sedangkan di sisi Taehyun, ia pun marah, beraninya dia menginjak bahuku. Dan tiba-tiba dari samping terlihat seseorang akan memukul Taehyun, tapi dapat dihindarinya. Ternyata itu adalah kawan dari ninja tadi, tapi Taehyun dapat menghindari pukulan dari ninja itu. Tapi tiba-tiba kakinya ditendang dan Taehyun pun terjatuh dan ia langsung menghindarinya di sana. Lalu terlihat kaki di depan muka Taehyun dan Taehyun menangisnya dengan tangan. Ia pun bergumam, dia kuat, dia bukan orang biasa, aku akan pikirkan hal-hal lain nanti. Sedangkan di sisi temannya Taehyun, ia menghadapi 3 orang sekaligus di sana dan terlihat di sana Legojek juga menyerang para ninja itu dengan cepat. Di sisi Taehyun, ninja itu menggunakan pedangnya untuk menyerang Taehyun, tapi dengan cepat juga Taehyun menghindar dan menangkis senjata itu dan membanting ninja itu ke lantai sana. Si Taehyun pun bergumam, mereka semua adalah lawan yang tangguh. Bagaimana orang-orang seperti mereka bisa menyusup ke Universitas Polisi Militer? Tiba-tiba belakang kepala Taehyun dipegang oleh seseorang. Ternyata itu adalah temannya untuk menghindari dari serangan ninja itu. Di sana Taehyun langsung ditendang dan menabrak ninja itu tadi. Taehyun pun berkata, hei, kenapa kau menendangku? Terlihat teman Taehyun yang serius dan ia pun menendang ke arah kepala Taehyun sana. Ternyata tendangan itu ditujukan oleh ninja itu hingga ninja pun terkapar. Seseorang temannya itu pun berkata, menyingkir, kau hanya menghalangiku. Dan Taehyun di sana pun marah berkata, apa kau bilang? Dan bersambung mok.